Sampurasun, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya di hari yang semoga berbahagia. Kali ini saya akan membawakan satu materi yang semoga saja menjadi berguna bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan. Saya akan membawakan satu materi yang intinya tentang menata hati yang porak-poranda. Nah, bagaimana itu nanti akan saya sampaikan. Bentuknya seperti tutorial aja biar gampang. Ada beberapa poin dan tentu yang tidak boleh kita lupa adalah bagaimana ceritanya, dari mana juntrungannya kok hati itu bisa porak-poranda. Biasanya itu yang terjadi ya, hubungan dengan lawan jenis patah, hubungan dengan orang tua retak, hubungan dengan pasangan atau suami istri ya bubar jalan, atau antara saudara kandung dan saudara kandung, atau dengan sesama teman atau saudara, atau bahkan dengan kelompok dengan kelompok. Tapi biasanya kalau kelompok dengan kelompok itu tidak terlalu fatal efeknya dibanding dengan suami istri, abang beradik, ya ibu dan anak, ayah dan ibu, atau sepasang kekasih. Nah, itu pengantar dari saya. Sekarang kita akan masuk ke poin pertama. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita saksikan lanjutannya. Yang pertama, karena hati sedang porak-poranda, pikiran kusut, perasaan ambiar. Jadi yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah kembalilah lagi mengakrabi diri sendiri. Karena apa? Karena itu penting. Selama ini banyak orang yang lupa. Mereka pikir dengan kita memperhatikan orang lain, berbagi perasaan pada orang lain, berharap sesuatu dari orang lain yang justru malah membuat kecewa, sehingga akhirnya mereka lupa pada dirinya sendiri. Yang sangat perlu diperhatikan justru diri kita sendiri dulu, baru kita perhatikan orang lain. Nah, karena itulah kembali ke diri sendiri atau mengakrabi lagi diri sendiri sampai ke bagian terdalam di dalam diri kita itu penting, sehingga kita akhirnya kenal pada diri kita. Nah, mengakrabi diri sendiri itu paling mudah, karena suasana hati lagi kacau balau. Jangan di dalam ruang tertutup, kamar kosan, ya kamar di rumah atau dalam rumah, atau sumpek di kantor. Sebaiknya ambillah waktu keluar, pergi ke satu tempat dan kunjungilah tempat yang kau sukai. Biasanya tempat yang efektif untuk didatangi adalah tempat yang terbuka, bebas memandang kemana saja, dan dominan dengan warna-warna hijau pepohonan atau gemericik air, seperti yang akan kita lihat berikut ini. Poin kedua, membaca buku. Membaca buku apa saja, novel boleh, buku biografi, buku perjalanan, fantasi, buku esai, buku ilmiah, buku sejarah, pokoknya semua jenis buku. Kenapa buku itu penting dibaca ketika suasana hati kita lagi kacau balau? Karena ketika kita membaca buku, otak kita tuh jadi jalan, nggak butek. Jalan memikirkan isi yang ditulis dalam buku, memahaminya, menelaahnya, mencernanya, menganalisanya. Jadi pikiran kita teralihkan dari suasana yang judek itu menjadi berpikir, malah menjadi lebih kritis, sehingga kita tidak menjadi orang yang merasa paling sedih sejagat raya, merasa orang paling tidak beruntung, merasa orang yang tertindas, terhina gara-gara perasaan kita yang sedang dilamun badai. Nah, ketika membaca buku, bagi yang tidak terbiasa, yang sudah biasa baca tulisan di medsos, yang pendek-pendek gitu ya, kayak di X, di Instagram, apalagi audiovisual seperti YouTube, TikTok, itu memang butuh usaha agak keras sedikit. Tapi percayalah, ketika Anda melakukannya, Anda akan merasa seperti mendapatkan anugerah baru. Nih, contohnya buku kayak gini.
Oke. Nah, yang berikutnya adalah mendengarkan lagu galau. Kenapa mendengarkan lagu-lagu galau itu penting? Nah, ketika kita mendengarkan lagu-lagu galau, perasaan kita yang tadinya remuk redam, hancur berantakan, sehingga seperti tidak ada obatnya, itu akan seperti pelan-pelan jadi sembuh mendengar lagu-lagu yang sejenis itu. Ini berdasar penelitian, memang orang-orang yang punya masalah dengan perasaannya dianjurkan betul untuk menstimulus otak dengan nada-nada yang cenderung negatif. Kalau mau bukti silakan dicoba. Kalau cuma dipikirkan tidak akan berhasil. Nah, lagu apa saja, lagu dari barat, dari timur, lagu-lagu jadul ya, lagu-lagu kontemporer yang beat yang kenceng atau yang slow rock. Nah, biasanya lagu-lagu jenis kayak gitu banyak di slow rock. Lirik-lirik yang kita dengar ketika kita mendengar lagu-lagu seperti itu, ketika kita mendengar lagu seperti itu akan membantu kita berpikir tentang apa yang kita alami, tentang yang kita rasakan, sehingga suasana pikiran, suasana hati, gejolak diri itu pelan-pelan berubah menjadi lebih baik, pelan-pelan menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga akhirnya ketika kita sudah sampai di titik dimana kita sudah merasa sembuh, lagu-lagu seperti tadi yang kita bahas itu bukan lagi menjadi momok, bukan nggak mau dengar, bukan begitu, atau kita tolak, kita tepis. Justru kita menemukan satu rahasia lagi dari lagu yang sebelumnya kita dengar, walaupun lagunya sama, seperti ada ilham baru yang kita dapat untuk melanjutkan hidup, melanjutkan apa yang sudah kita mulai, yang sempat berhenti karena kita drop ya, jatuh, terpuruk sampai ke titik nadir. Nah, saya kira itu poin berikutnya. Kita akan lanjut ke poin keempat. Nah, poin keempat itu adalah menulis. Menulis itu sekarang ini lazimnya dengan laptop ya, touch komputer gitu. Padahal yang bagus itu menulis dengan pena. Ada pulpen, mau pensil juga boleh, di buku kosong atau di buku diary atau ya di tembok boleh, di mana saja lah, intinya menulis. Apa yang ditulis? Ya apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Karena suasana hati lagi bergejolak, porak-poranda, babak bundas, jadi yang ditulis ya apa yang dirasakan. Kenapa kita bisa mengalami itu sejak awal, bagaimana mulanya, apa yang terjadi, kok kita bisa mengalami itu, kenapa aku harus mengalami ini, atau terserah, intinya apapun yang kau rasakan, yang kau pikirkan, tulis. Runtut nggak perlu, intinya tulis aja, tulis sesuka hati, sebanyak mungkin boleh, ya mungkin cuma 3-4 paragraf, 1 halaman. Intinya tulis, itu saja, seperti tulisan itu. Kopi dan udut, anak-anak muda yang seneng kopi bagus, yang udah ngudut, terutama yang kretek ya. Kenapa kopi dan rokok itu seperti saudara kandung atau saudara kembar? Karena nikotin dan kafein itu senyawa kimia yang baik untuk menstimulus otak yang
bapuk ya, soak gara-gara hati porak-poranda, biasanya mudah bekerja lagi secara maksimal, pelan-pelan tapi dengan dorongan kopi dan rokok. Makanya banyak pemikir, filosof, ulama, dosen, penulis, ya pokoknya sejenis pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi pikiran tingkat tinggi, termasuk bahkan dokter. Jadi perlu Anda ketahui, banyak dokter itu yang justru malah merokok. Sementara at the end banyak bungkus-bungkus rokok yang menyertakan tulisan yang sudah sama-sama kita hafal, dan tuh kontradiktori dengan kenyataannya. Keadaannya berbeda, kenyataannya berbeda. Itu kita lupakan deh. Intinya kalau mau mencoba tutorial yang saya sampaikan ini, sok mangga. Saya jamin kalian atau kau yang menonton ini akan menemukan senyawa baru di dalam tubuh yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Tapi bagi yang sudah biasa ngopi, kayaknya hampir sudah membedakan. Cuma ketika kita meminum kopi dan sambil ngudut, ya memang ada sesuatu yang bekerja di dalam diri kita, bentuknya menjadi ketenangan, kedamaian. Biasanya para penikmat kopi dan rokok cenderung suka menyendiri di tempat-tempat yang dia sukai ya, di balkon rumah, di teras atau beranda rumah, di geria tawang. Kalau yang punya geria tawang ya, itu orang kaya banget tuh. Nah, minum kopinya jangan minum kopi yang abal-abal, kopi bubuk. Ya usahakan bikin sendiri, beli sendiri, ditakar sendiri, dinikmati sendiri sambil menerawang, memikirkan lagi masa-masa yang sudah berlalu dan memikirkan lagi apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ngopi. Nah, yang keenam, ini juga tidak kalah penting, tapi biasanya jarang dilakukan oleh orang-orang. Apa? Napak tilas. Menapaktilasi tempat-tempat yang sebelumnya sudah kita datangi bersama orang yang menyebabkan masalah itu terjadi. Datang ke situ, duduk di tempat yang sering kau datangi persis. Kalau mau bicara-bicara sendiri di situ, mau beli makanan, belilah makanan yang sering kalian beli, minuman, foto dan lain-lain. Intinya tempat-tempat yang sudah kau kunjungi sebelumnya bersama pasanganmu atau dengan orang yang tadi saya sebutkan itu ya, datangi lagi. Waktunya kapan? Ya bebas, suka-suka hati ya, mau di akhir pekan, mau di malam hari. Lebih baiknya sih di waktu persis ketika kalian sering mendatanginya, karena itu lebih baik. Jadi suasananya lebih mudah terbangun, kita lebih merasa sedang bersama dia. Bedanya saat kita datang, ketika napak tilas, orang tersebut udah tidak ada. Itu punya sensasi sendiri loh. Sensasinya adalah pun orang yang sudah tidak ada, tapi rasanya masih ketinggalan. Nah, ini yang perlu kita bereskan. Dengan napak tilas itu, nanti kalian sebenarnya tahu harus apa. Jadi saya tidak perlu cerita di sini, tidak perlu saya jelaskan. Jalankan aja dulu, nanti kalian tahu apa yang terjadi. Nah, kalau terjadi ya bagi-bagilah hasilnya di kolom komentar ya, cerita-cerita apa yang sudah terjadi padamu, karena muskil nggak akan terjadi sesuatu. Intinya butuh keberanian, tak perlu nekat, butuh keberanian, kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dari saat yang sekarang. Atau misalnya ketika nonton video ini kau lagi mengalami itu, ya berarti kau harus bangkit, bangun, karena tidak bisa berharap dari orang lain, bukan? Kita hanya bisa bangun ketika kita yang membangunkan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang peduli pada apa yang kita alami kalau kita sendiri tidak mau peduli pada apa yang kita alami. Itu saja rumusnya. Nah, yang ketujuh, menemukan pembimbing sejati. Pembimbing sejati ini ya boleh disebut guru ya, atau guru spiritual. Tapi saya lebih condong pada guru spiritual yang ada di dalam diri kita itu. Karena berdasar keterangan dari ini, saya kira cukup masuk akal. Raden Mas Panji Sosrokartomo itu adalah salah satu putra terbaik bangsa kita, kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini. Di zamannya
tahun 1800-an akhir. Beliau dinobatkan sebagai The Prince of East atau pangeran dari timur, jenius dari Jawa. Dan memang beliau jenius. Nah, silakan cari sendiri tentang Raden Mas Panji Sosrokartono. Tapi menurut keterangan dari beliau berdasar penjelajahan spiritual dan intelektualnya sendiri, guru terbaik itu adalah diri sendiri. Murid terbaik itu diri sendiri. Dalam khasana Jawa, bagi yang berlatar kebudayaan Jawa ya, itu ada cerita tentang serat Dewa Ruci. Nah, Dewa Ruci itu membimbing Bima untuk menemukan dirinya sendiri di dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang saya maksud. Bisa dengan bantuan orang lain ya, atau kita sebutlah pembimbing, guru atau mursyid ya, nggak tahu lah apa itu namanya. Intinya yang justru menjadi sambungan dari yang pertama tadi adalah ketika kita berhasil mengenali perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, apa yang kita alami, itu yang menerbitkan si pembimbing spiritual atau guru spiritual. Bahasa kerennya mah mata ketiga ya, limbik, yang selama ini jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang modern karena dampak dan pengaruh teknologi, informasi, dan perkembangan zaman, sehingga akhirnya banyak orang lupa di dalam diri kita nih ada perangkat yang kecanggihannya tidak tertandingi oleh teknologi jenis apapun. Karena kita bisa jatuh karena maunya kita bisa bangun karena maunya kita. Itu aneh. Perangkatnya ada di sini semua. Ada yang ketujuh. Ada 7 tutorial, sebenarnya ada banyak, tapi kita nggak usah berlama-lama, nggak usah berpanjang-panjang. Sisanya nanti mungkin bisa ditemukan sendiri, digali sendiri, atau kita diskusi di kolom komentar atau di pertemuan-pertemuan kopi darat bagi yang berkenan untuk bertemu. Oke, sebagai penutup, saya ingin membantu kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian yang sedang dihantui masalah ya. Intinya kita itu punya kendali, kebebasan mutlak pada diri sendiri. Ketika kita berhasil menguasai diri kita sendiri, pikiran, perasaan, dan kecenderungan batin kita, itu sebenarnya kita menjadi manusia bebas, merdeka, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kita tidak mengizinkan diri kita dirusak oleh orang lain, karena kalau kita kecewa pada orang lain berarti kita menaruh harapan lebih pada orang itu, sehingga yang terjadi adalah kita merasa seperti dipecundangi, disakiti, dilupakan, dinistakan, dan semua yang menjadi perasaan negatif. Karena itulah memastikan kita sendiri menolak untuk kecewa, karena kita tidak berharap apapun pada siapapun. Kita mencari kebahagiaan diri sendiri dengan cara terbaik, dengan cara yang baik dan cara yang benar, berdasar tuntunan dari hati nurani sendiri. Apapun agamamu, ikutilah ajaran itu, karena tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan dan kesalahan ya, atau keburukan. Maka hati, pikiran, perasaan, akal, panca atau dasa indera yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu dipakai, dimanfaatkan. Jangan merusak diri hanya karena perbuatan orang lain atau karena kita gagal memahami apa yang sedang diberi oleh Tuhan sebagai pelajaran berharga. Saya kira itu saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita masih punya waktu yang cukup untuk belajar menjadi lebih baik. Terima kasih. Salam bahagia, rahayu, sakum dumadi sampurasun.